bapaknya jual kosan ya, karena udah ada yang nawar ceritanya. Siapa yang nawar namanya? Ya. Minanun. Tiba-tiba ada teksnya gak jelas. Itu kayak bangke, aku gak tahu sih pas ada teksnya. Aku tadinya aku pikir bakal diartiin ya. Aku pikir bakal diartiin. Terus aku baca kok gak jelas juga. Sialan. Lu punya duit 23 juta gak? Kalau enggak 700.000 anjing. Ntar dulu. Buat apa? Beli Samsung. Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang waktunya kalian kaget karena harusnya yang review film ini biasanya bukan kita ya. Iya, kenapa kita? Emang aku tungguin sih karena ya kalian tau lah ya, selera komedi saya tuh emang agak aneh-aneh gitu. Iya, benar. Jadi cocok buat kamu ya. GJLS. Ibu-ibu. Iya. Sebenarnya aku juga pengen nonton, tapi bukan karena aku pernah nonton mereka sebelumnya. Aku tuh belum pernah sih sebenarnya nonton mereka. Cuma pas kemarin nonton live kamu di Senekrip itu, terus lucu banget mereka tuh. Jadi aku kayak aku mau nonton. Terus aku ingin menyumbang penonton buat nazar-nazar mereka yang aneh-aneh itu. Jadi udah aku nonton lah. Berarti gitu. kamu belum pernah kan nonton film pendeknya GJLS ya? Belum sih. Betul. Kalau aku kan udah pernah beberapa film pendek GJLS ya, terutama Kuyup ya, yang sangat legend itu. Waktu itu yang reviewnya Indra, karena aku nggak sanggup review gitu. Kenapa sih? Tontonan yang mengerikan buat aku ya, karena kadang kamu bisa ketawa di saat yang aneh gitu. Ngerti gak sih? Bukan di saat yang harusnya lucu, tapi di saat yang aneh kamu ketawa. Tapi anyway, ini filmnya didirect sama Monty Tiwa ya. Iya. Yang memang sudah biasa bikin komedi gitu ya, dan drama tentunya. Jadi ya emang orang yang tepat sih sebenarnya, karena aku nggak tahu sutradara selain Monty Tiwa kira-kira siapa gitu yang bisa menghandle jokesnya GJLS gitu ya jadi sebuah film panjang, karena menurut aku sih nggak sanggup sih aku kalau misalnya jadi sutradaranya gitu. Ya Allah, ini mau dibikin film panjang ya, film pendek aja aku mau udah nggak kepikiran gitu ya. Terus jadi film panjang gitu, aduh. Tapi ya alhamdulillah beres ya, Monty Tiwa mau gitu ya, dan diberesin filmnya. Kalau ngomongin ceritanya sebenarnya ini ada ceritanya loh, serius. Iya, ini ceritanya beneran loh. Jadi itu aku salut sih sebenarnya. Iya. Karena ya ada ceritanya. Emang kalau Kuyup nggak ada ceritanya? Ada ceritanya, tapi kayak ceritanya 10% aja gitu. Jadi 90% sisanya tuh kayak ya itu kayak mimpi buruk gitu. Tapi aneh. Ceritanya itu tentang seorang bapak pemilik kos-kosan ya bernama Patio. Ini diperanin sama Bucek. Iya, Bucek Depp ya. Bucek Depp ini memerankan bapak-bapak kosan, tapi baru ditinggal mati istrinya. Dan Patio ini punya 3 anak ya. Sesuai namanya, nggak ada yang berubah. Iya. Regen, Rispo, dan Hifsi ya. Iya. Sesuai. Walaupun gak mirip ya. Iya benar, walaupun gak mirip, tapi nanti kita akan memaklumi gitu. Kenapa anaknya seperti mereka tapi bapaknya Bucek itu ternyata make sense gitu. Nah itu aku kaget sih gitu. Tapi gak apa-apa, nah itu dia gunanya film panjang gitu, untuk bikin cerita yang kelihatan tidak make sense jadi make sense gitu ya. Bahkan Pak Dukun di akhir ngomongnya, ini yang bapaknya yang mana? Saking bingung. Iya benar. Tapi alhamdulillah make sense gitu. Jadi aku appreciate sih mereka mau tetap pakai logika gitu ya. Terus di satu sisi 3 anaknya ini ternyata punya masalah masing-masing ya. Anak-anak yang tidak berguna ya kayaknya ya. Judul lah. Ya bahkan di akhir aja si karakter Fanny ngomong itu sampah masyarakat. Parah sih itu. Pas dia ngomong gitu aku. Ini emang yang pengen diomongin semua orang sih. Tapi ya udah diwakilkan gitu ya, bagus. Bener sih. Jadi yang satu cuman jadi MC dangdutan, yang satu pawang hujan, yang satu main judol gitu ya. Minjem ke pinjol lagi ya. Pinjol. Sian bapaknya. Bener. Jadi ketiga anak ini tuh akhirnya terlilit utang gitu ya, dan masalah masing-masing, dan maksa buat bapaknya jual kosan ya, karena udah ada yang nawar ceritanya. Siapa yang nawar namanya? Minanun. Siapa? Nama aslinya siapa sih? Anjir. Ya aku ambil lupa loh nama aslinya. Nasrul ya, siapa sih? Gak tahu juga. Itu anjir, sumpah sampah banget anjir. Aku ngerti sih jokes-jokes dengan karakter-karakter disabilitas itu emang bangsat ya. Emang kadang ofensif, kadang enggak, tapi di sini mah lucu aja anjir. Tapi si Pationya enggak mau ya. Dia bilang enggak mau lah, daripada gua jual
mendingan gua urus kosan itu dengan wanita baru yang ditemuinya. Anjay, bernama Fanny ya. Fanny. Yang diperanin sama Nadia Arina yang itu aku appreciate Nadia Arina. Iya, kok bisa sih dia? Iya. Bisa kalau dia enggak ketawa terus bisa nangis gitu. Itu membuktikan Nadia Arina itu top notch aktor terbaik di Indonesia. Itu terbaik sih. Serius. Nggak, bahkan si Bucek juga. Iya. Kalem ya, maksudnya di sini ada bagian komedi tapi mereka berdua tuh ya biasa aja biasa gitu. Aja, drama percintaan jadi nggak kayak dipaksa suruh ngelucu banget gitu loh. Even ada Prilly nanti di akhir gue nggak akan cerita dia jadi apa, dia juga ketawa kelihatan gitu. Aslinya kan pas bagian adegan padahal adegan nggak penting tapi dia ketawa asli. Itu tandanya Nadia Arina itu udah zen banget, udah kuat banget anjir. Dan setelah itu ya si Regan Rizpohivci ini tidak mau lah gitu ya, bapaknya nikah sama si Fanny gitu kan, karena dia bukan ibu-ibu. Alasan yang karena umurnya 24 ya. Ya, intinya masih lebih muda gitu kan. Terus ini kan dia takut uangnya, uang bapaknya kayak gitu. Jadi ya udah, ini plot tentang gimana caranya si Regan Rizpohivci ini menggagalkan usaha bapaknya ya untuk menikah lagi. Iya, kuburan ibu ya belum kering. Masa sih 6 bulan gak kering? Ternyata disiramin terus. Pas dia ngomong gitu aku inget kamu tau. Gue selalu bilang kuburan istri aja belum kering udah menikah lagi, kan? Iya, tapi bener belum kering loh. Risma rajin soalnya. Itu bagus tuh ya. Itu yang maksud aku. Kamu tidak akan menduga gitu apa yang akan musuh keluarga gitu ya. Ini musuh semua di sini buat aku aja. Karena mereka tuh mencoba mempermainkan otak aku aja. Ini tuh buat aku adalah pengalaman paling baru ya. Pengalaman baru yang aku belum pernah dapet. Aku tahu kamu pasti shock sih nonton ini. Iya sih, aku kayak beberapa komedinya mereka. Iya sih, ada beberapa yang kayak bengong gitu. Gitu, soalnya kaget gitu. Ini apa sih gitu kan. Saking naturalnya mereka juga ada tahu yang adegan mana gitu, sampai bingung juga. Ini kita ngapain sih, ada yang ngeluarin kata-kata itu tuh mereka sangat natural gitu. Memainkan perannya di situ. Benar. Gitu. Jadi pengalaman baru sih buat aku nonton ini. Karena kayak nggak mungkin aku nonton ini lagi. Film semacam ini di bioskop kayaknya sulit ya. Kapan ya? Nggak akan ada lagi gitu. Jadi oke gitu. Seneng sih. Jadi ini bukan Absolute Cinema ya, Absurd Cinema ya. Absurd Cinema. Breaking the fifth wall kan kata mereka juga. Terus aku juga sih yang cukup menarik perhatian aku tuh soundtracknya sebenarnya. Iya, benar. Yang pertama mulai itu aku ketawa tau, yang ada kipas kesedot sampah lagi. Itu lagu mereka. Apa sih kipas kesedot sampah cerita itu aku ketawa sih pas pertama mulai itu. Terus soundtrack ada yang lagu Thailand, yang habis ngomong Thailand. Habis lagu Thailand. Gak tahu itu benar atau kagak. Sipsi ngomong Thailand asli. Kayak gitu. Terus bahkan ada yang kata Patio sama Fanny yang ini tau gak, feromon ya, itu bagus loh. Itu musikal tiba-tiba anjing filmnya di tengah-tengah ya. Dancer di belakangnya. Itu dengan suara asli mereka lagi ya. Parah. Iya, itu suara aslinya Bucek sama Nadia Arina. Oh gitu. Gila ini Lady Gaga sama Bradley Cooper juga kalah anjir asli. Itu feromon yo apa sih itu liriknya. Yang penting berima aja anjing goblok. Cameo-nya cukup ngagetin sih ya, buat betul. aku. Tadi udah disebut ya, satu sama aku di depan ya, ada Prilly. Sisanya mah cari tahu sendiri lah ya. Iya, tapi ada juga yang ini loh, yang ngagetin juga buat aku. Aku tuh berpikir, ini yang punya klub siapa? Bener. Terus aku mikir aja, Putra, yang punya Putra. Aku bahkan nggak tahu nama orangnya, cuman aku inget nama ayamnya. Ngomongin blooper juga ya, itu kan yang sebenarnya mereka jual ya waktu kemarin di live stream gitu, blooper di tengah-tengah. Tapi bagi aku ya dari awal juga udah banyak blooper, cuman di-cutnya lebih cepet aja gitu. Ya kan? Kalau di tengah-tengah kayak di-losin gitu loh. Tapi ya itu konsep menarik sih buat aku gitu ya, karena ya yang namanya komedi mah ya lu harus mendobrak terus gitu, nggak tahu gimana caranya gitu. Nah ya mereka mencoba dengan kayak gini ya boleh juga sih. Untungnya nggak kebanyakan aja. Tapi masih oke lah ya. Iya, masih masuk ke cerita gitu. Sih, nggak yang tiba-tiba benar. Gimana gitu. Terus ya itu balik lagi ke absurdan, kaget aku tiba-tiba ada pemenang FFI. Yang lagi marah-marah itu loh. Pemeran supporting terbaik. Tobrut brengsek. Jadi ngomong gitu dalam film tuh. Sampah anjir. Kaget aku. Terus ya itu juga sih yang kata asistennya siapa? Bapak siapa yang mau beli? Iya. Bin Nasrul. Tiba-tiba ada
teksnya gak jelas. Itu kayak kayak aku ketawa sih pas ada teksnya. Aku tadinya aku pikir bakal diartiin ya. Aku pikir bakal diartiin. Terus aku baca kok gak jelas juga. Sialan. Itu jenius sih maksud aku ya, maksudnya buat apa ada teks? Itu kesel banget. Mereka tuh udah tahu gitu ya, ini gak jelas tapi mendingan dibikin lebih gak jelas lagi gitu. Itu aku ketawa sih. Iya. Di awal aku ngerti sih dia ngomong apa, tapi pas yang kesananya tuh anjing ini apa sih tadi? Iya kan dia bilang dekat pasar. Iya, itu aku ngerti pas bagian stasiun nih. Aku ngerti. Tapi pas makin panjang kok nggak ngerti, terus aku mau baca teksnya. Teksnya begini ya Allah. Sebenarnya kalau buat aku pribadi ya momen-momen ketawanya itu lebih ke kayak tadi ya, tidak diduga aja gitu. Seperti mereka itu tidak membiarkan kita tahu gitu langkah selanjutnya itu apa gitu. Jadi beberapa momen yang bikin aku ngakak sih ya pas mereka merespon gitu. Kenapa sih nggak dijual aja tanahnya? Waduh, pas saya kan lagi berduka gitu kan. Terus wah keren kan. Kan maksudnya itu kayak anjir, itu sesimpel kayak bangsat. Terus dapat lagi yang maininnya tuh ya cocok gitu buat ngebawain itu, dan bagusnya mereka itu bisa ngejaga karakter serius tetap serius gitu. Iya. Yang bangsat tetap bangsat gitu. Rispo karakternya emang gitu kan, dari awal emang absurd ya, terus aja absurd gitu. Aku mau nanya, Rispo emang aslinya bokep aslinya gitu? Idiot. bukan. Mas aku dia emang agak-agak mesum. Aku nyari kata-kata. Coba dijawab ya soal Rispo sendiri. Sebenarnya di sini semuanya emang sesuai karakternya. Regan kan yang kelihatan paling serius tapi suka marah-marah. Emang kayak gitu, dia suka marah-marah. Dia gitu tuh paling kan. normal tuh di antara tiga anak. Agak normal dibanding yang lain. Paling normal di antara tidak normal tuh tetap tidak normal sebenarnya. Cuman karena yang lainnya lebih tidak normal, dia jadi lebih agak normal gitu. Okay. Terus Hifsi kayak ada di tengah-tengah. Rispa yang paling rusak gitu. Nah itu tuh emang kayak gitu komposisinya dari dulu juga gitu. Jadi aku ngelihat kayak oh ya masuk. Tapi balik lagi, ini kalau ngomongin komedi yaitu dia selera, dan yaitu dia kalian harus paham ini komedinya. Mungkin ada yang segmented, mungkin ada yang semua paham, mungkin ada yang krik-krik juga gitu. Iya. Itu sih buat aku kalau mau ngomongin kekurangan ya itu kan, komedi itu kan hit and miss. Semua orang juga nggak sama gitu sukanya. Jadi masih kaget antara kaget terus dan banyak bengong tapi nanti ketawa. Jadi kayak masih kayak gitu loh, masih di aku sih masih naik turun. Betul. Jadi ya udahlah, selera sih sebenarnya balik lagi. Benar, gitu. kayak pas adegan dia dikejar debt collector misalkan. Gitu. Iya. Ya udah, cuman kayak gitu doang gitu, yang bukan hal baru dan emang bukan tes aku juga gitu. Jadi kayak ya udah, terhiburin di sini sebenarnya sama komedi-komedinya mereka bertiga aja gitu, bukan dari orang lain ya. Kayak Rispo mau ngerespon apa itu aku pasti suka kaget gitu dan ketawa asli. Nah bagian situ tuh aku suka, tapi kalau kayak komedi-komedi yang lainnya itu ya itu dia hit and miss aja. Aku tuh ada kenapa sih belum cerita udah ketawa? Ya maksudnya kayak pas bagian Luna Maya pertama datang ke rumahnya. Tio. Itu kan aduh anjing ya maksudnya gitu. Dong yang gitu ya. Set. Apa? Bensin apa anjing kata itu ya, maksudnya kayak gitu tuh. Tapi itu tuh lucu gitu, karena ya itu aku tuh nggak menduga kok dia malah minta bensin aja. Itu aku nggak tahu sih ada di skrip atau enggak, tapi maksudnya sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh itu yang bagi aku lebih lucu gitu. Iya kayak gini, kalau aku gini loh nggak aku punya duit 23 juta nggak? Kalau enggak 700.000 anjing. Ntar dulu buat apa? Beli Samsung. Sudah, terus ada adegan lain terus tiba-tiba kalau nggak ada 23 700 deh, terus dilanjutin gitu kayak sih, terus ketawa lagi mereka. Konsisten gitu loh. Iya kayak gitu. Absurdnya kayak gitu aku masih masuk sih. Iya, maksudnya tuh anjir, kata aku tuh ini gimana ya cara mereka ngerespon tuh di luar nalar aja gitu. Kayak yang pas di klub malam gitu kan. Tunggu dulu jangan pakai sendal ke sini gitu kan. Oh iya bener gua kan katanya pakai sepatu. Pakai baju klub ya. Iya, pakai baju bola gitu ya. Kalian apa di sini Intel Bang? Intel kata Jerigen gitu ya. Masa Intel kayak gini? Terus tiba-tiba Rispo marah-marah masuk enggak kita? Dengan logat Batak anjing. Maksud aku tuh kayak jokes dia tuh kayak semi rasis tapi lucu anjir. Maksudnya kayak dia berhadapan sama orang timur gitu, tiba-tiba dia juga pengen marah pakai logat Batak, itu apa anjir. Tapi itu lucu asli. Sampai babak 2 itu lumayan rapet sih kata aku, mereka saling lempar jokesnya gitu. Di babak 3 mulai agak biasa aja, mungkin karena ya kalau terus bercanda gak akan beres-beres kali ya ceritanya ya. Jadi kayak
itu dia aku appreciate mereka pengen tetap ceritanya itu beres asli, ya kan, kalau nggak gitu mah aneh aja soalnya. Terus aku nungguin sih yang bagian kita tuh nyocokin jadwal sama Benny, cuman buat biar bisa mukul, aku nungguin mana gitu, ternyata keluar dah dia dengan siapa, Mulyo Nurut, apa sih? Nurut. Itu kan kayak Santo Suruh, ya. Aku paham. Akhirnya keluar lah dia, ya Allah kasihan banget sih. Cuman untuk disikat. Pukulin bener, dan itu bener dipukulin dong. Ya bagus. Nah itu juga dia mengakomodir orang yang suka dengan Benny. Justru kayak jokes-jokes sama Benny bagi aku biasa aja, karena aku udah tahu Benny itu selalu jadi objek kalau di film-film, maksudnya objek buat dibully atau apa gitu. Tapi emang ada orang yang suka kayak gitu gitu kan. Cuman bagi aku ya udah sering lihat biasa aja sih. Lucu aja gimana ngedenger respon mereka ngelihat kelakuan si Benny kayak gitu gitu kan. Terus aku nyariin itu yang waktu pertama datang si Binasro. Iya, itu kan bertiga, gitarisnya kemana sih? Iya, nggak tahu, itu gitarnya ceritanya yang mengiringi kan, ada pas mereka datang ada musik gitu. Pas udah ya udah dikasih duit. Aku pikir gitu. bakal ada lagi. Itu kenapa sih adek kamu ngeliatin aku terus? Padahal lagi tidur. Kayak ikan ceritanya. Dan yang kata di rumahnya Sumi, ya Allah digambarin blooper itu. Jangan kedip dong Po, gimana nggak kedip orang digambar. Luna Maya jadi Sumi juga itu ini ya, nod yang bagus ya ke karakter Susana. Iya. Dia kan tetap makan melati, terus ada horornya kan. Tapi ya udah, cuman segitu doang. Oh ya, terus itu kan di Glass House, kamu tau nggak? Glass House Sukabumi, mereka restorannya. Oh iya gitu? Iya. Asli gak? Asli, itu di Glass House Sukabumi. Asli? Iya gitu, iya ya. Restorannya kan? Iya, restorannya. Masa sih? Iya. Aku tahu, aku inget soalnya. Yang di perapatan tempat cuci mobil lah pokoknya, coba. Silakan ya. Orang Sukabumi dan sekitarnya mungkin tahu. Oke. Nonton aja sudah, silakan lah ya. Iya. Tapi balik lagi ya, ini komedinya itu dia. Banyak banget macamnya. Balik lagi ke kalian sukanya yang gimana ya. Tapi kalau kalian coba nonton ini kayaknya ada semua di sini sih, segala jenis komedi gitu. Tapi at least buat aku pas nonton ini ya sesuai ekspektasi aja gitu ya, terhibur lah gitu. Nggak jauh dari GJLS yang kuyup, tapi kayak film komedi Monty Tiwa gitu, jadi kayak masih dapat lah gitu-gitunya. Nonton lah demi nazar-nazarnya ya. Siapa tahu SIM dibikinin. Saya satu ya. SIM apalagi sih, lupa. Banyak banget, ada yang jalan 8 kilo apalah itu kayak pajak motor gitu dan lain-lain. Ya, cobain aja nonton sih. Review film ya. Review film ya. Nah doain kalau 6 juta penonton katanya mereka mau review film di Cinecrip. Ini harus ditunggu asli. Dan kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk ibuku ibu-ibu? Ini masih cukup menghibur sih buat aku, walaupun aku banyak kagetnya nonton ini, banyak bengongnya juga. Jump scare ya. Tapi masih bisa ketawa-tawa juga sih. 6 promo suntik mati per 10. Bu Cek Dip langsung ketawa. Belum di akhir. Bu Cek Dip langsung ketawa, nggak tahan dia. Aku 7. Oke. Tapi aku kasih 7,5 lah ya, karena Rispo itu bagus loh. Karakternya di sini mesum, tapi akhir dia dapat ganjaran, dipukulin. Ya kan? Iya benar. Bagus. Iya. Asli aku appreciate loh. Kalau enggak kan nanti bisa dihujat sama netizen. Wah, masa komedi karakternya begini mesum terus. Tapi kan kita sekarang bisa jawab, ada kok konsekuensinya, tuh dipukulin gitu kan. Rame. Jadi alhamdulillah. Itu detail yang kecil tapi alhamdulillah dilakukan ya. Thank you loh. Kalau udah nonton komen menurut kalian gimana ya? Terutama yang belum pernah nonton komedinya GJLS kayak Anti, pengen tahu aku juga apakah masuk itu ke otak kalian. Iya, kayak aku masih kurang tinggi. Atau yang udah nonton GJLS dari dulu gitu, boleh komen juga apakah ini film panjang debut mereka yang oke, atau butuh lagi film kayak gini. Silakan komen aja. Kalian juga bisa isi skornya di skorefilm.com ya. Silakan. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Kalian bisa beli merchandise Cinecrip juga. Linknya ada ya di bawah video ini. Silakan. Dan ya udah, tuh udah dipanggil. Yuk, sampai ketemu lagi. Bye bye.